Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Z. Abidin, kelas 12 MIPA 1, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai respirasi selular, di mana respirasi selular tersebut terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi di dalam sel yang melibatkan O2, sedangkan respirasi anaerob merupakan proses respirasi tanpa melibatkan O2. Baik, pada proses respirasi aerob ini diperlukan makanan, di mana makanan tersebut akan menghasilkan sebuah energi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Pertama-tama, karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida, termasuk di dalamnya fruktosa dan glukosa. Tetapi yang menjadi bahan utama dari proses respirasi aerob ini adalah glukosa. Glukosa akan masuk ke dalam sitosol atau sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini akan terjadi glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa yang menghasilkan asam pirufat, di mana satu molekul glukosa akan menghasilkan dua asam pirufat. Selanjutnya, asam pirufat akan menuju ke dalam mitokondria. Mitokondria merupakan organel dari sel yang terdapat di dalam sitosol. Sebelum terjadi siklus Krebs, asam pirufat tersebut akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif, di mana proses ini menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian baru dapat lanjut ke siklus Krebs. Setelah proses siklus Krebs, maka hasil dari proses ini akan menuju ke tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu rantai transfer elektron, di mana di proses inilah yang terjadi atau digunakan oksigen atau O2 dalam prosesnya, yang menjadi cikal bakal proses pembentukan energi ini disebut respirasi aerob yang melibatkan O2 atau oksigen. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas proses glikolisis. Mungkin video ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Baik. Nah, teman-teman, proses yang pertama dalam respirasi aerob
adalah proses glikolisis. Sebelum kita bersama-sama mempelajari proses glikolisis ini, kita harus mengetahui di mana proses glikolisis itu terjadi, apa pengertian dari glikolisis, dan tujuan dari glikolisis ini. Maksudnya produk apa yang dihasilkan dalam proses ini. Jadi, glikolisis merupakan dua kata yang digabungkan, di mana lisis berarti pemecahan dan gliko yang berarti glukosa. Jadi, glikolisis jika digabung berarti pemecahan glukosa. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel atau sitosol. Proses glikolisis ini melibatkan satu molekul glukosa yang menjadi beberapa atau mengalami perubahan menjadi beberapa senyawa, molekul senyawa untuk menghasilkan dua asam pirufat. Untuk penjelasan ini, kita akan membagi proses glikolisis menjadi 9 langkah atau 9 step. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan langkah yang pertama, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Baik, untuk mempermudah dalam proses penjelasan ini, kita harus mengetahui beberapa gambar yang ada di dalam bagan ini. Jadi, gambar yang pertama merupakan gambar yang menunjukkan senyawa. Yang kedua merupakan struktur dari senyawa tersebut, di mana struktur senyawa ini sangat berperan penting dalam proses penamaan senyawa atau hasil produk dari proses ini. Kemudian, dengan struktur senyawa ini kita dapat mengetahui berapa jumlah atom karbon, jumlah fosfat, dan letak dari fosfat tersebut. Untuk glukosa sendiri, bentuk dari struktur senyawanya yaitu berbentuk seperti cincin. Nih, berbentuk seperti cincin. Dimana kalau kita gambarin ulang kayak gini, yang pertama adalah oksigen, kemudian searah dengan jarum jam membentuk ini letak karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, terus yang terakhir sini nih karbon nomor 5. Nah, karbon nomor 6 ini terikat dengan karbon nomor 5. Jadi kalau digambarin itu kayak cincin. Jadi kalau kita mau menentukan nomor dari atom karbon, kita harus menghitungnya dengan searah dengan jarum jam. Jadi di sini letak dari karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5. Terus ini nih karbon 6 yang berikatan dengan karbon 5. Nomor 5. Kemudian yang ketiga adalah proses apa yang terjadi dalam langkah tersebut. Proses ini merupakan hasil dari enzim yang bekerja aktif, yaitu enzim heksokinase yang berperan untuk proses fosforilasi. Nah, ini nih yang keempat adalah enzim yang bekerja dalam langkah tersebut.
Kemudian di sebagian buku terdapat bulatan-bulatan seperti ini. Nah, ini menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat di dalam glukosa. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan langkah pertama. Nah, glukosa ini akan didorong atau mengalami reaksi dengan enzim heksokinase yang menyebabkan terjadinya proses fosforilasi. Proses fosforilasi merupakan proses penambahan gugus fosfat ke dalam suatu molekul, di mana molekul yang ada di sini adalah molekul glukosa. Jadi di sini kenapa disebut glukosa 6-fosfat? Karena proses penambahan gugus fosfat ini terjadi pada atom karbon nomor 6. Kalau kita lihat seperti ini nih. Kan tadi terdapat atom H, atom hidrogen, kemudian atom hidrogen tersebut dilepaskan dan kemudian berikatan dengan fosfat pada karbon nomor 6. Jadi ini merupakan alasan mengapa disebut glukosa 6-fosfat. Untuk fosfatnya sendiri diperoleh dari ATP. ATP merupakan singkatan dari adenosin trifosfat. Karena satu fosfatnya diberikan kepada senyawa ini, senyawa glukosa maksudnya, maka ATP berubah menjadi adenosin difosfat. Nah, jadi tujuan dari proses fosforilasi ini adalah untuk mengubah glukosa menjadi molekul yang lebih besar, sehingga gula yang terdapat dalam glukosa tidak dapat kembali berdifusi keluar sel karena sudah tidak permeable lagi terhadap membran sel. Tujuan yang kedua dari proses fosforilasi ini adalah untuk menjadikan senyawa glukosa menjadi senyawa yang lebih reaktif, sehingga pada proses-proses selanjutnya akan mempermudah enzim untuk mengubah senyawa glukosa ini. Nah, mungkin itu untuk langkah yang pertama dari proses glikolisis. Baik, kita lanjut ke langkah kedua dari proses glikolisis. Setelah glukosa 6-fosfat terbentuk, maka pada langkah kedua ini glukosa 6-fosfat akan dibentuk menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses yang namanya isomerisasi, di mana proses ini dikatalisasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Jika kita melihat nama dari proses ini yaitu isomerisasi, isomer kan berarti senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Jadi untuk rumus struktur dari glukosa bentuknya seperti ini nih. Berbentuk cincin dan terdapat 6 atom karbon di dalamnya. Gini nih. Atom karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara penghitungan atau penomoran atom karbonnya itu berdasarkan arah jarum jam. Nah, sedangkan untuk rumus struktur dari fruktosa 6-fosfat berbentuk seperti ini, di mana atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 2
saling berikatan. Begitu pula dengan atom karbon nomor 5 dan nomor 6. Jadi pada proses ini senyawa yang dihasilkan tetap sama, yaitu terdapat gugus fosfat pada atom karbon nomor 6. Cuman yang membedakan adalah terjadi perubahan rumus struktur dari senyawa ini, yaitu dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi mungkin itu untuk langkah yang kedua. Jadi sebelum kita lanjut ke langkah ketiga, mungkin teman-teman dari tadi ada yang bingung, apa beda dari lingkaran yang berwarna putih dan berwarna hitam. Jadi untuk lingkaran berwarna hitam itu merupakan jumlah atom karbon yang terdapat di dalam senyawa tersebut. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat 6 atom karbon yang terdapat dalam senyawa fruktosa 6-fosfat. Kemudian satu yang berbentuk putih ini merupakan jumlah fosfat yang terdapat pada senyawa itu. Jadi terdapat 1 fosfat pada atom karbon nomor 6 di dalam senyawa itu. Oke. Jadi sudah jelas. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga dari proses glikolisis. Nah, pada langkah ketiga ini kembali terjadi proses fosforilasi, di mana proses fosforilasi sudah kita ketahui bahwa terjadi penambahan gugus fosfat pada senyawa fruktosa 6-fosfat. Jadi fosfat ini yang terdapat pada ATP akan ditransfer ke karbon nomor 1 fruktosa 6-fosfat. Kemudian berikatan. Sehingga jika kita melihat struktur dari senyawa ini, maka dapat kita berikan penamaan fruktosa 1,6 bis fosfat karena terdapat 2 fosfat, di mana fosfat pertama berikatan dengan atom karbon nomor 1, sini nih, atom karbon nomor 1. Kemudian fosfat yang kedua berikatan dengan atom karbon nomor 6, sini. Jadi ini karbon nomor 1, sini. Ini oke. Dan ini karbon nomor 2. Karbon nomor 6, sorry. Ini karbon nomor 6. Jadi penamaannya itu fruktosa 1,6 bisfosfat. Jadi untuk lingkaran yang di bawahnya kan ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 6. Jadi di masing-masing sisinya, maksudnya di sampingnya terdapat gugus fosfat untuk karbon nomor 1 dan karbon nomor 6. Nah, proses fosforilasi ini dipercepat oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, kan pada hasil dari proses ini terbentuk fruktosa 1,6 bisfosfat, di mana di rumus strukturnya terdapat 2 gugus fosfat pada karbon yang berlawanan, sehingga pada tahap berikutnya sudah dapat dipecah menjadi 2 senyawa yang berbeda pada tahap keempat.
Jadi hasil dari langkah sebelumnya, yaitu fruktosa 1,6 bisfosfat, pada langkah ini akan mengalami proses lisis atau proses pemecahan oleh enzim yang keempat, yaitu enzim aldolase. Nah, hasil yang pertama dari proses lisis ini adalah dihidroksiaseton fosfat. Kemudian hasil yang keduanya adalah gliseraldehida 3-fosfat. Jadi, yang tadinya terdapat 6 atom karbon pada fruktosa 1,6 bisfosfat, setelah terjadi proses pemecahan, atom karbon tersebut dipecah menjadi 2, di mana terdapat 3 atom karbon pada dihidroksiaseton fosfat dan 3 atom karbon yang terdapat di gliseraldehida 3-fosfat. Jadi kalau kita lihat strukturnya, di sini terdapat atom karbon nomor 1, ini atom karbon nomor 2, atom karbon nomor 3. Sama halnya dengan gliseraldehida 3-fosfat, di sini terdapat atom karbon nomor 1, 2, dan nomor 3. Nah, pada proses selanjutnya, kembali lagi enzim yang kelima bekerja, yaitu enzim isomerase, di mana dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat merupakan senyawa yang isomer. Jadi sudah kita ketahui bahwa isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Jadi pada langkah ini dihidroksiaseton dapat berubah atau diisomer menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Begitupun juga sebaliknya. Gliseraldehida 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Tetapi pada langkah selanjutnya, setelah langkah kelima ini, enzim hanya membutuhkan substrat gliseraldehida 3-fosfat. Maka hidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Jadi terdapat 2 gliseraldehida 3-fosfat yang kemudian akan berlanjut ke proses atau langkah selanjutnya. Nah, mungkin pada sebagian buku hanya dicantumkan seperti ini nih. Ini GAP 1, ini fruktosa 1,6 bis fosfat. Jadi mungkin pada sebagian buku tidak mencantumkan dihidroksiaseton fosfat, langsung mencabangkan 2 gliseraldehida 3-fosfat hasil dari proses lisis fruktosa 1,6 bisfosfat. Karena pada akhirnya dihidroksiaseton fosfat ini akan diisomer menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Tetapi pada penjelasan kita berikutnya, kita hanya akan menggunakan angka 2 sebagai penanda bahwa terdapat 2 gliseraldehida 3-fosfat yang mengalami reaksi, yang mengalami proses. Jadi kita tidak mencabangkannya. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah fruktosa 1,6 bisfosfat dipecah menjadi 2 gliseraldehida 3-fosfat, maka
gliseraldehida 3-fosfat akan dibentuk menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, kita memberikan angka 2 pada senyawa gliseraldehida 3-fosfat, penanda bahwa terdapat 2 gliseraldehida 3-fosfat dalam proses ini. Karena yang dihasilkan tadi terdapat 2 GAP dari pemecahan fruktosa 1,6 bisfosfat. Tetapi yang kita gambarkan di bagian ini hanya 1. Itulah gunanya angka 2 sebagai penanda bahwa terdapat 2 senyawa gliseraldehida 3-fosfat. Nah, pada langkah kelima ini mungkin akan sedikit lebih kompleks, di mana terdapat 3 tahapan pada proses ini. Yang pertama adalah hemitioasetal, yang kedua adalah tioester, yang ketiga baru masuk ke proses bisfosfogliserat. Tetapi singkat saja, pada proses oksidasi yang dikatalisasi oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase yang merupakan enzim ke-6 pada proses glikolisis ini, terjadi pelepasan atom hidrogen atau terjadi pelepasan elektron. Terjadi pelepasan elektron yang akan bereaksi dengan NAD+. Kan terdapat 2 gliseraldehida 3-fosfat, jadi otomatis yang bereaksi dengan NAD+ juga 2 atom hidrogen. Nah, atom NAD++ tambah 2 atom hidrogen ini akan membentuk 2 NADH sebagai produknya. Kemudian langkah oksidasi selanjutnya yaitu penambahan atau penggabungan atom oksigen pada gliseraldehida 3-fosfat di atom karbon nomor 1. Jadi oksigen bergabung dengan atom karbon nomor 1. Jadi itulah proses oksidasi yang terjadi pada langkah kelima ini. Kemudian selanjutnya adalah proses fosforilasi, di mana proses fosforilasi adalah penggabungan fosfat kepada suatu senyawa, di mana fosfat yang ada pada langkah kelima ini merupakan fosfat inorganik, di mana fosfat ini tidak berasal dari ATP, melainkan berasal dari sitosol. Jadi fosfat ini sudah ada di sitosol. Jadi kita lambangkan P, terus terdapat huruf I kecil. Jadi yang bereaksi juga 2 gugus fosfat inorganik sehingga membentuk 1,3 bisfosfogliserat, di mana fosfat yang pertama berikatan dengan karbon 1, kemudian fosfat yang kedua berikatan dengan karbon nomor
3. Jadi inilah rumus struktur yang menyebabkan penamaan dari senyawa ini adalah 1,3 bisfosfogliserat. Nah, itu mungkin untuk langkah yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keenam. Baik, kita lanjut ke proses yang selanjutnya atau langkah selanjutnya dari glikolisis, yaitu langkah yang keenam. Jadi pada langkah ini 1,3 bisfosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, nama proses dari pengubahan ini adalah transfer fosfat, di mana fosfat yang berada pada atom karbon nomor 1 bisfosfogliserat akan ditransfer ke ADP, ke adenosin difosfat. Jadi kalau kan sebenarnya terdapat 2 bisfosfogliserat, jadi otomatis yang ditransfer adalah 2 fosfat. Kalau misalnya digambarkan 2 bisfosfogliserat, cuman di sini hanya digambarkan 1 bagan, tetapi diberikan penanda angka 2 sebagai penanda bahwa terdapat 2 bisfosfogliserat. Jadi 2 ADP tersebut 2 fosfat tersebut ditransfer ke 2 ADP yang membentuk tentunya ATP. Jadi terbentuk adenosin trifosfat. Dari 1 ADP membentuk 1 ATP, dari 2 ADP membentuk 2 ATP. Jadi proses transfer fosfat ini dikatalisasi oleh enzim fosfogliserokinase. Nah, kenapa yang dituliskan di sini 3 fosfogliserat? Karena fosfat yang berikatan dari atom karbon nomor 1 dengan atom karbon nomor 1 sudah dilepas dan ditransfer ke ADP, sehingga tinggal fosfat yang berada di atom karbon nomor 3 yang tinggal. Jadi namanya 3 fosfogliserat. Jadi itu mungkin penjelasan untuk langkah ke-6 dari glikolisis. Kemudian langkah ke-7, 3 fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi 2 fosfogliserat melalui proses isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim fosfogliseromutase. Jadi pada proses ini gugus fosfat akan direlokasi dari atom karbon nomor 3 ke atom karbon nomor 2. Nah, sebelum itu terjadi, atom hidrogen terlebih dahulu akan dilepas dan berikatan dengan atom karbon oksigen. Kemudian barulah bertukar tempat dengan gugus fosfat. Di sini. Nih. Jadi bertukar posisi dari atom karbon nomor 3 ke atom karbon nomor 2. Jadi bentuknya kayak begini nih. Gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 2 dan atom hidrogen
berikatan dengan atom karbon nomor 3. Oleh karena itu namanya adalah 2-fosfogliserat. Harus diperhatikan bahwa enzim yang bekerja pada proses isomerisasi ini adalah enzim fosfogliseromutase. Jadi itu untuk langkah yang ke-7. Step 7. Ini 7-nya. Oke. Baik, selanjutnya adalah langkah ke-8 dari glikolisis. Oke. Pada langkah ke-8 ini, 2-fosfogliserat akan dihidrasi membentuk 2-fosfoenol pirufat. Jadi, enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim enolase. Jika kita melihat nama dari prosesnya yaitu dehidrasi, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pelepasan H2O atau terjadi pelepasan air. Nah, di mana pelepasannya? Jadi hidrogen pada atom karbon nomor 2 akan dilepas. Begitupun juga dengan hidroksil di atom karbon nomor 3 akan dilepas. Jadi, ketika hidrogen dan hidroksil dilepas, maka akan terjadi penggabungan antara atom hidrogen yang berada di karbon nomor 2 dengan atom hidroksil yang ada pada karbon nomor 3. Nah, pada proses pembentukan ini hidrogen jika ditambahkan dengan hidroksil akan membentuk molekul H2O. Jadi yang dilepaskan adalah molekul air yang berasal dari hidrogen karbon nomor 2 dan hidroksil karbon nomor 3. Nah, setelah terbentuk 2-fosfoenol pirufat dari langkah ke-8, selanjutnya kita akan masuk ke tahap akhir dari proses glikolisis, yaitu pengubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Jadi 2-fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Jadi akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, nama proses dari langkah ini adalah transfer gugus fosfat, di mana gugus fosfat yang berada pada atom karbon nomor 2 akan ditransfer ke ADP. Jadi atom karbon nomor 2 akan ditransfer ke ADP. Karena terjadi 2 kali proses, maka terdapat 2-fosfoenol pirufat yang bergabung dengan 2 ADP membentuk 2 ATP. Jadi terdapat 2 ATP. Nah, enzim yang berperan sebagai katalisator di sini adalah enzim pirufat kinase. Jadi pada langkah terakhir ini
produk yang dihasilkan adalah senyawa 2-asam pirufat. Yang selanjutnya akan memasuki proses respirasi aerob selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi akan berlanjut ke proses dekarboksilasi oksidatif yang akan mengubah 2-asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Oke, jadi inilah proses glikolisis.